seluruh kekacauan ini adalah dosa jamaah dari aktivis 98. Teman-teman 98 komunikasi dengan saya, izinkan saya masuk dalam sistem untuk merubah keadaan. Kemudian mereka masuk kekuasaan itu adalah pintu untuk mendapatkan privilege, pintu untuk mendapatkan kekayaan dan sebagainya. Bagi saya itu luka yang sangat dalam buat kami. Yang dulu kita berdarah-darah, bahkan kawan-kawan kami yang meninggal ditembak, bahkan hari ini masih banyak mereka yang kuburannya tidak diketahui. Di mana rasa kemanusiaan itu? Selama 10 tahun itu mereka berdosa besar. Dosa besar dalam ranah politik ya. Bagaimana mereka diam dengan revisi undang-undang KPK. Iya betul. Dan waktu itu saya masih ingat ada 2 mahasiswa yang ditembak mati. Randy sama Kardawi. 2 mahasiswa ditembak mati di situ. Saya melaporkan dugaan kuat KKN Istana dan pencucian uang itu. Saya malah dilaporkan oleh aktivis 98. Saya ditangkap di Mabes Polri, kemudian dibentak-bentak, dipentungin. Kini waktunya kita harus secara tegas dan keras untuk mengatakan tidak pada kekuasaan yang memelihara praktek kleptokrasi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sobat Madilog, after 30 there is no revolutionary. Dulu ini hanya sebuah sindiran dari seorang junior kepada para aktivis seniornya. Saat ini barangkali sudah menjadi sebuah cermin pahit. Manakala para aktivis, terutama aktivis 98, kini sudah banyak yang duduk di pemerintahan. Mereka yang dulu berteriak sangat kritis di jalanan, menentang oligarki, kini bahkan beberapa mungkin sudah menjadi bagian dari para pengabdi oligarki. Mereka yang dulu berteriak anti korupsi, beberapa barangkali sudah pernah mengenakan rompi orange menjadi pencuri uang rakyatnya sendiri. Hari ini, saat ini, ke dunia kita, ke dunia Madilog telah hadir seseorang yang rasa-rasanya masih jauh dari semua itu. Orang itu adalah Ubaidillah Badrun. Dia barangkali satu dari sedikit aktivis 98 yang masih tegar untuk meniti jalan sunyi, jalan pedang seorang aktivis. Selamat datang, Mas Ubaidillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat. Selamat bergabung bersama kami di dunia Madilog. Punya dunia sendiri. Ya, sendiri. Mengapa kita harus mengatakan dunia Madilog? Karena barangkali kita juga harus masih harus berada pada sebuah ruang yang hampa. Karena di dunia, di tempat-tempat lain barangkali dunianya sudah kisruh ya. Sudah kisruh ya. Sudah terkotori dengan berbagai hal. Jadi barangkali ini juga menjadi dunia tempat kita ujlah lah barangkali. Memang suatu waktu kita perlu menarik jarak dari realitas yang kacau itu. Mas Ubed, kita langsung bicara soal aktivisme, kemudian sebentar lagi barangkali beberapa hari ke depan ada sebuah pertemuan. Pertemuan aktivis dan bahkan aktivis lintas generasi. Terutama yang menginisiasinya yang saya dengar adalah aktivis 98. Kalau dalam penilaian Anda, saya kebetulan dan kami menilai Anda masih tetap konsisten di jalan ini. Apa yang hilang dari aktivisme 98 mengingat beberapa dari teman-teman kita sudah berada di sana dan kita lihat sebagaimana kata Heraklitos, Pantarei, mereka sudah mulai berubah. Saya kira begini Mas, aktivis 98 itu tidak tunggal ya. Jadi beragam dengan latar belakang background pendidikan dan karakter dan bahkan perbedaan perspektif, cara pandang, tradisi intelektual yang beragam. Itu yang membuat kemudian pilihan-pilihan sejarah dirinya menjadi berbeda-beda. Apa yang kemudian terjadi nanti di beberapa hari ke depan mereka membuat sebuah pertemuan, itu memang saya tidak menjadi bagian penting dari inisiator itu, tapi saya memantau bahwa mereka memang mencoba dan bahkan sebagian besar ada di barisan dari kekuasaan itu
untuk mendekati teman-teman yang mungkin memilih jalan di luar pemerintah. Jadi ada kawan saya yang diundang ke sana kan. Sebetulnya beliau adalah juga akademisi yang non partisan dan sebagainya. Tapi ruang itu dibentuk untuk kemudian mungkin asumsinya elit itu menjadi jembatan antara elit dengan para aktivis. Tapi mereka gagal untuk mengundang saya di sana begitu ya. Oke. Atau tidak. Gagal untuk mengundang dalam arti diundang tapi tidak akan Karena hadir. ada yang bisik-bisik lewat jaringan lingkaran saya itu untuk kenapa kamu masih tetap begitu gitu. Saya bilang biarkan saya begini, jangan ajak-ajak saya dalam lingkaran-lingkaran yang menurut saya sebenarnya sudah nggak zaman lagi ya begitu ya. Bahwa memperbincangkan negara itu kemudian mesti di ruang yang tidak dalam kerangka kooptasi. Kalau kesan yang muncul dari Tuan Besok kan sebenarnya ada warna kooptasi itu. Ada warna kooptasi itu. Di mana inisiatornya orang terdekat dari salah satu orang terdekat dari presiden misalnya, bahkan kemudian akan mau menghadirkan satu pimpinan lembaga negara, maka tidak ada atau tidak bisa dibantah bahwa tafsir tentang ruang kooptasi itu memungkinkan terjadi pada forum itu. Meskipun saya sebagai akademisi memberikan ruang terbuka ya bahwa itu adalah rational choice saja buat mereka dan itu sah-sah saja begitu. Saya tidak bermaksud menghakimi forum itu, saya menghargai forum itu, tapi saya mengatakan bahwa itu semacam ikhtiar untuk melakukan kooptasi pada sekian aktivis. Kemudian yang kedua, sebetulnya forum itu menjadi tidak berharga ketika kemudian kita melihat situasi hari ini justru jauh berbeda dengan idealitas, cita-cita, prinsip-prinsip yang dulu kita gaungkan di tahun 1998. Misalnya bayangkan saya tadi malam juga melakukan perenungan yang cukup menyedihkan ya sebetulnya. Bagaimana kita dulu menginginkan agar korupsi itu diberantas, sampai ke akar-akarnya, sampai dibentuk KPK dan lain-lain. Kemarin PPATK merilis bahwa ada hampir 1.000 triliun uang dikorupsi. 1.000 triliun? Hampir 1.000 triliun. Kita 900 sekian triliun. Uang dikorupsi. Saya kira ini terlalu jahat. Terlalu jahat. Uang rakyat, uang dari pajak rakyat, dari utang negara, lalu dikorupsi. Bagaimana kita bisa bersandingan, misalnya duduk mesra dengan barisan kekuasaan yang saya tidak melihat komitmen yang sangat kuat untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Kalau Anda berpikir seperti itu, beranikah Anda mengatakan bahwa pemerintahan kemarin dan mungkin saat ini juga sebuah kleptokrasi saja? Iya, saya sudah menulis tentang kleptokrasi sekitar 3-4 tahun lalu ya di media mainstream. Bahwa rezim ini sangat kleptokratis. Kan saya mengutip beberapa pandangannya Andris Kisel saat waktu itu, bahwa memang indikator-indikator rezim kleptokrasi itu ketika mereka mengambil uang APBN, bahkan menerima suap dengan angka yang sangat fantastis. Bukan puluhan miliar, ratusan miliar, ratusan triliun, bahkan hampir 1.000 triliun. Ini kan persoalan sangat serius. Oleh karena itu menurut saya kini waktunya kita harus secara tegas dan keras untuk mengatakan tidak pada kekuasaan yang memelihara praktek kleptokrasi itu. Bahkan kalau misalnya pertemuan, katakan saja besok lusa itu adalah pertemuan yang berusaha tadi Mas katakan menjembatani, mungkin menjaga pemikiran di antara kedua pihak ini. Tetap saja harus kita katakan tidak. Iya, saya kira harus ada yang berpikir lebih keras untuk mengingatkan pertemuan itu. Apalagi agendanya misalnya ada isu ekonomi yang diangkat kan? Iya, betul. Ada yang lupa mungkin dari kekuasaan dan mereka-mereka yang ada di barisan kekuasaan bahwa kenapa ekonomi kita stagnan misalnya di kisaran 5%, bahkan di kuartal 1 hanya 4,8%, dengan tingkat konsumsi yang sangat rendah menurut saya. Sejak 2011 itu sekarang sangat rendah, sekitar hanya 3,8 itu konsumsinya, sementara 4,8 angka pertumbuhan ekonominya. Jadi sebetulnya kita miris dengan situasi itu. Pertanyaannya kenapa angka pertumbuhan ekonomi kita stagnan, bahkan cenderung turun di kuartal pertama ini? Karena
Ini kan logis sederhananya. Orang nggak bakal investasi ketika Tidak percaya. Pertanyaannya kenapa tidak percaya? Bagaimana mungkin mereka percaya investasi di sebuah negara yang korupsinya merajalela itu, Mas? Iya. Bagaimana mereka mau investasi di negara yang demokrasinya amburadul? Jadi saya lihat agenda utama reformasi memberantas korupsi nepotisme itu dilukai, ya, dirusak oleh elit politik sampai sekarang. Ini belum bicara soal nepotisme, Betul. yang kemudian melahirkan dinasti politik yang dengan gegap gembita diberi karpet merah untuk menjadi bagian dari kekuasaan, bagian utama dari kekuasaan. Dan orang menganggap bahwa nepotisme itu biasa saja, bahwa dinasti itu biasa saja. Bagi saya itu luka yang sangat dalam buat kami. Yang dulu kita berdarah-darah, bahkan kawan-kawan kami yang meninggal ditembak, bahkan hari ini masih banyak mereka yang kuburannya tidak diketahui. Di mana rasa kemanusiaan itu? Kata-kata itu Mas alamatkan pada siapa? Di mana rasa kemanusiaan itu? Sementara kita tahu teman-teman Mas juga yang kemudian tanpa rasa bersalah bergabung ke sana. Saya tunjukkan pertama kepada teman-teman yang dulu pernah berteriak anti korupsi. Saya tunjukkan terutama pada teman-teman yang dulu berteriak agar keadilan kemanusiaan untuk menegakkan pengadilan HAM itu ditegakkan. Yang kedua, tentu pada elit yang sangat strategis, presiden, wapres, penegak hukum, dan lain-lain. Mereka menurut saya adalah orang yang paling bertanggung jawab dari gelapnya Republik ini. Jadi ini dampaknya besar sebetulnya pada rakyat. Ketika ekonomi stagnan, rakyat sekarang banyak yang di PHK. Lalu mereka kemudian berpesta gitu ya, dengan korupsi dan macam-macam. Kami sih yang dulu saya pernah ditangkap juga ya Mas. Pernah ditangkap di Mabes Polri, kemudian dibentak-bentak, dipentungin sampai malam dan sebagainya. Melihat kita mesti berteriak lebih kencang sekarang. Justru sekarang? Sekarang. Karena teman-teman 98 yang mereka berpikir komunikasi dengan saya, izinkan saya masuk dalam sistem untuk merubah keadaan. Itu kan transformation within itu kan dari tahun 60-an ya. Betul. Hoki dan kawan-kawan. Jadi bagaimana Hoki berbeda dengan Kosmos Batubara ya dan lain-lain. Saya kira itulah pentingnya kita untuk melihat secara jernih. Saya menulis satu subbab di dalam buku saya itu, yang judulnya Jejak Gelap Kekuasaan. Itu segera terbit ya? Segera terbit. Satu bab judulnya Menggugat Aktivis di Lingkar Kekuasaan. Jadi para aktivis ini, menurut saya, dia menjadi problem ketika tidak memiliki habitus intelektual yang kuat, di mana dia tidak mampu menjaga tradisi kritisnya. Critical thinking udah punah tuh dalam pikirannya. Dan saya sedih kalau kemudian para aktivis ini kemudian menganggap bahwa mereka masuk kekuasaan itu adalah pintu untuk mendapatkan privilege, pintu untuk mendapatkan kekayaan dan sebagainya. Jadi kita seperti kembali ke abad ke-16. Di mana masuk dalam kekuasaan jalan Mas? Untuk mendapat kekayaan. Aneh nggak Mas ketika seorang aktivis menganggap bahwa masuknya dirinya kepada kekuasaan adalah sebuah anugerah? Saya kira aneh. Karena itu kan sama dengan berpesta, mendapatkan kekuasaan. Justru sebetulnya ketika pintu kekuasaan itu, ini dengan syarat bahwa diperoleh dengan cara yang sangat sportif, sangat sehat, profesional gitu, dan bahkan demokratis, maka dia akan mestinya sebagai aktivis dia akan menjalankan fungsi aktivismenya. Bahwa yang disebut aktivis itu adalah memiliki semangat pembelaan terhadap kepentingan rakyat banyak, terhadap keadilan, terhadap kemanusiaan, terhadap demokrasi. Saya juga ingin mengingatkan pada mereka, ada salah satu orang tua yang anaknya meninggal, yang demonstrasi di depan istana sudah lebih dari 800 kali. Kamisan ya? Kamisan. Bagaimana itu bisa terus terjadi? Dan aktivis
tertawa di lingkar kekuasaan. Menurut saya sudah nggak waktunya lagi lah begitu. Terlalu dalam lukanya. Betul. Mas, sebagai bagian, mau nggak Hmm. mau kan Mas, semua orang masih tetap menyatakan Mas sebagai aktivis 98. Ya. Dalam hidup kan ada yang namanya pars pro toto ya. Ya. Penyebutan sebagian untuk seluruh. Ya. Apakah ketika Mas dikatakan bagian dari angkatan 98 itu masih ada kebanggaan yang kental atau perlahan sebetulnya udah ada perasaan lain di sana? Saya kira teman-teman sudah mulai merenung bahwa kita tidak terlalu bangga juga dengan posisi itu, Mas. Ketika kemudian kita tidak terus menjaga elan vital dari semangat 98 itu. Kita menjadi tidak bangga ketika kemudian entitas 98 itu dilukai oleh kawan-kawan yang sangat pragmatis. Dan ini sebetulnya tidak terlalu banyak juga ya? Yang sebenarnya kalau waktu itu yang turun ke jalan kan hampir 1,5 juta. Iya, betul. Jadi mereka dan kekuasaan ini kan ya dalam tanda petik para pemimpin simpul, iya, betul, gerakan. Saya di simpul FKSMJ, saya di simpul yang agak radikal di MPO begitu, dan lain-lain waktu itu, dan membidani waktu itu FKSMJ dan dengan kawan-kawan, anak-anaknya. Ya kekuatan massa kita waktu itu hampir sekitar 200 kampus ya. Tapi kan kampus tidak jumlahnya 200, banyak sekali. Dan karena itu simpul-simpul pemimpin mahasiswa itu banyak. Nah mereka yang ada dalam kekuasaan itu memang adalah simpul-simpul dari faksi-faksi gerakan mahasiswa 98 itu. Dan saya kira kita akan melihat dalam sejarah seberapa besar mereka memperjuangkan ide-ide besar di masa itu. Soal demokrasi mereka tidak. Saya nggak pernah tuh mendengar misalnya mereka berjuang untuk memperbaiki demokrasi secara terang benderang di arena publik. Ketika kemudian ada pembungkaman, ada penangkapan yang tidak sesuai dengan undang-undang, mereka diam saja. Mereka tidak bersuara. Ada pasal karet yang digunakan untuk membungkam, mereka diam. Menurut saya mungkin sudah kita mulai mencatat catatan merah buat mereka. Apakah sebuah keniscayaan bahwa siapapun yang masuk ke dalam kekuasaan dia lama-lama akan kehilangan sensitivitas pada sisi-sisi keadilan, sisi-sisi perjuangan? Ya itulah pentingnya tadi saya sebut menjaga atau merawat habitus intelektual itu. Jadi ketika seorang aktivis masuk ke dalam lingkar kekuasaan, mereka mesti membawa misi besar. Tidak kosong begitu saja. Tidak kosong. Nah, ketika dia berada di situ, maka dia harus tetap merawat lingkar intelektualismenya itu. Dia harus tetap menjaga diskusi. Ketika diskusi tidak lagi tumbuh tradisi pemikiran di aktivis yang masuk ke lingkar kekuasaan, maka pelan tapi pasti dia akan larut dan tenggelam dalam kenikmatan kekuasaan itu. Dan itu menurut saya banyak terjadi dalam sejarah angkatan 66 ya, 60-an dan sampai 70-an 80-an. Saya kira ketika menjadi aktivis yang kemudian masuk dalam lingkar kekuasaan, itu kan kesempatan berharga sebetulnya. Bagaimana mereka menunjukkan performa sebagai aktivis dan profesional bekerja untuk memperjuangkan kepentingan orang banyak. Kalau kemudian dia di lapisan elit berhadapan dengan kekuasaan di atasnya, berbeda, ya balik kanan. Lalu dia berhak untuk mengatakan bahwa saya sudah memperjuangkan sesuatu, saya tidak diterima, saya balik kanan. Menurut saya, maaf ya kalau saya boleh, mungkin sedikit banyak kita mesti bisa juga belajar dari Rizal Ramli misalnya. Dalam titik itu misalnya ya, Bang Rizal. Karena ketika dia berhadapan dengan atasannya dalam soal proyek 35.000 megawatt waktu itu, ya beliau balik kanan. Dan sekarang terjadi apa yang diprediksi oleh beliau itu terjadi. Jadi menurut saya itu cara aktivis dalam sisi itu ya. Terlepas Bang Rizal punya beberapa kelemahan, tetapi bagi saya itu poin bahwa aktivis kita masuk kekuasaan dia harus tetap membawa nilai-nilai, membawa idealisme, dan dia harus upayakan. Kalau kemudian berbenturan, dibalik kanan.
dan publik tahu bahwa Dia sudah dia berjuang. sudah berjuang. Oke. Dengan kata lain, sebetulnya pemerintahan, kekuasaan itu juga sebuah ujian tersendiri. Iya, Ya. Jangan betul. kemudian dianggap seperti tadi berkah, anugerah dan sebagainya. Betul. Kekuasaan itu kan kalau dalam terminologi yang lebih teologis, dia sebetulnya pelayan ya. Iya, betul. Bagaimana dia melayani rakyat. Tapi kalau kemudian terjebak bahwa kekuasaan itu adalah kenikmatan, dia sudah. Apa dulu Agus Salim bilang, laden is listen. Ya, bahwa pemimpin adalah menderita. Jadi dan sepertinya itu sekarang sudah diambil secara paradoksal ya, bahwa memimpin itu menyenangkan, dia mensejahterakan. Itu kembali seperti birokrasi era abad ke-16 tuh. Ya, kalau kita lihat pemikirannya Weber dan lain-lain. Jadi memang orang kalau ingin berkuasa, ingin menjabat itu, ingin mendapat kekayaan, itu kekeluaran besar. Karena birokrasi itu kan kalau kita pakai perspektifnya Hegel itu, dia seperti jembatan. Dia melayani dua arus. Arus kepentingan kekuasaan dan arus kepentingan rakyat banyak. Itulah birokrat, itulah birokrasi. Menjembatani kepentingan rakyat ke kepentingan kekuasaan. Bukan sebaliknya dengan kekuasaan. Jadi ini lebih kepada mengutamakan kepentingan rakyat. Itu hakikat dari birokrasi. Kalau kita belajar di teori-teori klasik begitu. Dan di situ sebetulnya narasi para ilmuwan di masa itu mengingatkan bahwa jika kekuasaan itu diperoleh dan dia bertujuan untuk memperoleh kekayaan, maka sesungguhnya kekuasaan itu berarti pada episode yang sangat tradisional. Tidak memasuki episode modern. Orangnya pun sebetulnya orang tradisional gitu. Jadi berkuasa untuk mendapatkan kan aneh. Apa itu orang yang anakronistis ya, hidup di zaman ini dengan pemikiran tradisional. Kembali ke abad lampau gitu. Jadi ini mengingatkan ya buat teman-teman aktivis yang ada di lingkar kekuasaan. Pertemuan besok itu kan digelar di satu hotel mewah ya. Oh iya. Apakah ini sedikit mencederai katakan sajalah nilai-nilai dasar dari aktivisme 98? Iya, mungkin tempatnya terlalu mewah ya. Kenapa nggak ngambil yang lebih middle lah gitu ya. Betul. Tidak di pusat jantung kekuasaan juga. Itu kan di jalan bisnis utama ya di Jakarta. Segitiga emas dulu disebutnya. Gitu. Menurut saya di situasi prihatin ini justru harus membangun keprihatinan. Di mana banyak buruh yang di PHK, bahkan saya banyak menemukan data angka bunuh diri kita naik, Mas. Ya Allah. Naik dan ternyata faktor utama bunuh diri itu karena faktor ekonomi. Coba cari di datanya dan saya baca banyak sekali kisah-kisah itu di Kalimantan, di Jawa, mereka di PHK, ada namanya Kristianto itu di PHK, lalu dia datang ke pamannya, minta cari pekerjaan dan dia uangnya sudah menipis, pamannya bilang saya juga lagi sulit, susah gitu. Begitu dia pulang, besoknya dicari oleh pamannya sudah bunuh diri. Gantung diri. Banyak kisah-kisah, bahkan ada yang di PHK lalu dia kerja mancing. Ini peristiwa di Kalimantan ya, mancing gitu. Dan ternyata istrinya kena kanker, dia merawat istrinya kanker, dia sambil mancing. Tiba-tiba istrinya nyari-nyari, kok nggak pulang-pulang suaminya, ternyata sudah gantung diri di pinggir sungai. Dan itu beban ekonomi. Harusnya aktivis yang berada di sana itu merasa kena ya? Iya, mestinya justru menurut saya itu perenungannya justru momentumnya dibuat perenungan, bukan momentum negosiasi. Saya menangkap auranya itu aura negosiasi. Pertemuan besok itu. Ini nanti bisa diuji secara empirik ya. Harusnya auranya aura perenungan. Sudah 27 tahun reformasi. Lalu kemudian masih terlalu banyak air mata di masa itu. Gitu. Mas, dengan demikian bisa nggak kita katakan bahwa pertemuan besok itu sebetulnya pertemuan yang anakronistis? Iya. Yang tidak juga sejarah itu tidak perlu sebetulnya ada pertemuan itu. Dari sisi kaum pergerakan, pertemuan semacam itu nggak usah dilakukan sebetulnya. Jika itu ini kan tradisi lama kan ada ya. Pertentangan antara Soekarno dengan Tan Malaka, Soekarno dengan Hatta, bahwa ada yang memilih jalan untuk kooperasi, ada yang non kooperasi. Tetapi ruang-ruang gerak
kooperasi itu untuk hal sifatnya dalam situasi sekarang, ya tidak perlu juga diekspos besar-besaran. Tidak perlulah seperti itu. Seperti kan mempertontonkan jadi aktivis itu ujungnya adalah negosiasi. Jadi aktivis itu ujungnya adalah kekuasaan. Tapi nanti kita lihat ya besok. Apakah terjadi satu perdebatan intelektual yang terhormat begitu? Atau justru hanya tawa-tawa? Atau justru hanya ketawa-ketawa. Saya kira kita coba nanti lihat. Kalau hanya ketawa-ketawa ya mungkin perspektifnya Jim Bederat bisa digunakan untuk melihat itu. Bahwa itu mungkin hanya sebagai dramaturgi dari politik. Saya khawatir juga para senior mungkin ada semacam tanda kutip ya, jebakan juga itu Mas. Bisa juga ya, kita nggak tahu. Yang jelas kita akan lihat besok beberapa waktu ke depan ini apakah forum itu adalah forum perdebatan intelektual yang menarik untuk membaca situasi Indonesia hari ini dan merefleksikan 27 tahun yang lalu. Yang jelas fakta empiriknya para aktivis yang masuk dalam kekuasaan sejak era SBY sampai sekarang. Kita tidak pernah melihat bahwa mereka masuk kekuasaan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat banyak. Saya tidak pernah melihat. Saya tidak pernah melihat. Ketika pintu kekuasaan terbuka, yang namanya rakyat mungkin ditaruh depan pintu aja. Ya. Itu yang paling menyedihkan kan. Di mana rakyat diabaikan dan sebagainya. Saya kira kalau itu terjadi lagi ya, saya khawatir kita berada pada episode yang oleh Antonio Gramsci, disebut sebagai morbid symptom, situasi yang sakit sebetulnya, tetapi tidak juga kunjung datang harapan untuk sembuh. Dan situasi itu akan terus berlangsung lama dan menurut saya ini akan ada sesuatu yang sangat mungkin mengerikan ya. Mas, kalau morbid symptom itu terjadi, sebagaimana dikatakan Gramsci tadi, apakah nanti sudah menjadi sebuah keniscayaan bahwa Angkatan 98 ini akan digantikan oleh angkatan lain yang lebih kencang, yang kemudian mempermalukan Angkatan 98 kembali? Berulanglah seperti itu. Sudah ada tanda-tandanya sekarang. Ada generasi Z yang punya pikiran yang progresif. Dia juga punya tradisi intelektual yang mulai bagus begitu. Mulai mengatakan bahwa seluruh kekacauan ini adalah dosa jamaah dari aktivis 98. Dan saya mendengar langsung. Karena Mas pengajar ya? Iya, karena saya ngajar. Saya katakan kepada mahasiswa bahwa mungkin di antara kami ada yang jadi pengkhianat kan, di dalam upaya untuk memperjuangkan rakyat itu. Tetapi di antara kami juga memang tidak pernah ada yang menjadi presiden dalam sejarah Republik ini. Jadi jangan juga disalahkan sepenuhnya aktivis 98 itu, tetapi bahwa tidak semua aktivis 98 itu mereka mengabaikan idealismenya, dan tidak semua aktivis 98 yang kemudian terus mempertahankan idealismenya. Jadi menurut saya tugas kita lah mengingatkan, Mas. Itu. Ini soal diamnya aktivis 98 manakala katakan saja lah sebetulnya sudah berlangsung jauh ya, tapi paling tidak kita merasa bahwa selama 10 tahun terakhir itu memang lebih ngeri gitu ya. Mengapa mereka tidak bersuara sementara sebetulnya posisi mereka sudah memungkinkan untuk itu? Kalau teman-teman 98 yang di luar kekuasaan kita tetap bersuara ya. Betul. Tetap bersuara dan kita ada entitas namanya Nurani 98. Nurani 98. Ada saya, ada Ray Rangkuti. Berarti bagian dari 98 yang mencoba tetap gitu yang ya? Dalam konsolidasi kami. Oke. Saya, para intelektualnya dan sebagainya lah, dengan teman-teman yang lain. Tapi mereka yang ada di ladang kekuasaan memang menurut saya selama 10 tahun itu mereka berdosa besar ya. Dosa besar dalam ranah politik ya. Bagaimana mereka diam,
dengan revisi undang-undang KPK. Iya betul. Dan waktu itu saya masih ingat ada 2 mahasiswa yang ditembak mati. Di Jadi revisi undang-undang KPK? Halu Uleo. Bisa dicek namanya Randy sama Kardawi. 2 mahasiswa ditembak. Waktu itu rangkaian kan demonya tolak revisi undang KPK sama KUHP waktu itu. Iya. Dan dia ditembak mati di situ. Kita bersuara. Dan mereka ada dalam kekuasaan. Saya tetap diam. Tidak pernah mendengar itu. Bahkan ketika misalnya saya melaporkan dugaan kuat KKN Istana dan pencucian uang itu, saya malah dilaporkan oleh aktivis 98 yang ngaku aktivis 98 juga. Nah, itu kan fakta sejarah yang tidak bisa dibantah bahwa langkah itu adalah langkah yang justru benar dia aktivis 98 atau di zaman itu sih saya tidak pernah melihat. Ketemu dia ya? Saya tidak pernah melihat, tapi menurut teman saya di Jakarta dia memang pindah-pindah kampus dan aktif di beberapa tempat begitu. Dan memang ya begitu cara mereka untuk eksis ya. Sampai kemudian ya mendekati kekuasaan dan seterusnya. Sekarang ada di lapisan kekuasaan juga. Cukup elit lah. Ya. Meskipun langkah-langkahnya sering ditertawakan oleh banyak orang begitu. Tapi itu udah cuek juga kali ya, udah kehilangan sensitivitas, sudah kehilangan punten malu barangkali. Iya, ya dia selalu japri saya ingin bertemu lihat orang lain, saya tidak pernah. Dulu anggap saja itu hukuman moral ya, buat yang bersangkutan karena menurut saya harus ingatkan terus ya orang-orang semacam ini. Jadi memang menyedihkan sih 10 tahun tuh kemarin, undang-undang Omnibus Law, mereka tidak bersuara keras. Di DPR akhirnya lolos juga begitu. IKN juga yang meletup juga 98 juga ya? Iya, IKN itu kan tanpa kampanye begitu. Waktu kampanye 2019 itu kan nggak ada kampanye ide itu. Iya betul. Tiba-tiba setelah menang digolkan dan itu banyak tidak ada suara aktivis 98 di parlemen gitu. Bahkan di kementerian dan seterusnya. Jadi saya kira ya saya harus makin cukup terang lah, makin keras untuk situasi sekarang ini. Karena berduyun-duyun aktivis 98 merapat pada kekuasaan. Gabungan antara mereka yang dulu pendukung Jokowi ya betul. Dan mereka pendukung Prabowo ada semua di situ menjadi satu. Tinggal lapaknya ada yang dapat komisaris, ada yang dapat wakil menteri, ada macam-macam. Saya kira di situasi di mana ketika orang-orang yang dulu berjuang berduyun-duyun mendekat kekuasaan harus ada orang-orang yang di luar kekuasaan untuk mengingatkan. Jadi karena bisa lalai itu. Bisa lalai. Mas melihat begini, kelalaian itu apakah sebetulnya setelah sekian lama kemudian ada perubahan, ada evolusi di dalam dirinya barangkali, atau sebetulnya karakter itu sudah mulai ada ketika zaman itu saja? Di 98 sendiri sudah mulai kelihatan gitu. Mungkin pertama ada tanda-tanda waktu jadi aktivis. Ya, waktu aktivis dia justru berjuang bukan karena kepentingan yang sebenarnya, idealisme itu, tapi kepentingan sangat pragmatis. Dia berjuang untuk mendapatkan sesuatu begitu, sehingga ketika pintu untuk masuk ke kekuasaan itu ada, dia melakukan itu. Tapi juga bisa juga, Mas. Dulunya dia punya idealisme, begitu masuk kekuasaan dia luruh begitu, karena godaan kekuasaan dan kenikmatan yang membuat dia terkikis idealismenya. Jadi gejala itu juga saya pelajari nampak nih di dalam 10 tahun terakhir di aktivis-aktivis baru nih, generasi milenial, generasi Z. Itu mereka baru jadi aktivis level ketua BEM gitu, dengan mudah sudah di lobby-lobby dengan di Mabes Polri gitu, dengan macam-macam lah dengan elit, bukan menyampaikan idealismenya. Tapi membela ini ya, minta proyek misalnya, kegiatan, anggaran apa jadi sifatnya. Dan itu pola itu kan kemudian merusak sebetulnya, akibatnya ya minim idealisme. Ketundukan aktivis pada pemilik modal dan lain-lain itu ya bisa dimulai dari ketika dia menjadi mahasiswa. Mas melihat pemupukan idealisme itu
saat inilah katakan saja atau pada generasi-generasi milenial yang Mas lihat di kampus-kampus, karena kebetulan Mas di kampus saya tanya ya. Apakah itu dipupuk dengan satu sistem yang kuat atau mereka mencari sendiri sehingga kemudian pertumbuhannya pun ya pertumbuhan sesuai dengan keinginan? Generasi sekarang itu sebetulnya ada genealoginya dengan aktif 98. Karena di era 98 itu kan banyak sekali ya. Jumlahnya kan hampir tadi saya sebut hampir setengah juta turun di jalanan. Nah, dari sekian ratus ribu mahasiswa 98 itu, beberapa menjadi dosen di banyak kampus di Indonesia. Ya, ada di UI, ada di UGM, ada di Erlangga, ada di UNJ, ada di banyak kampus-kampus besar, ada mereka. Nah, teman-teman yang jadi dosen, yang dulu aktivis, itu masih merawat. Karena mereka pasti mengundang ikut pelatihan politiknya, pelatihan kepemimpinannya, leadershipnya. Tapi ada yang bisa follow up itu sampai rutin gitu, konsisten. Ada yang memang putus di situ. Nah, jadi kita masih bersyukur sebetulnya ada dosen-dosen yang masih punya aktivisme begitu. Masih punya kepedulian pada soal isu-isu kemanusiaan, keadilan dan lain-lain begitu. Dan menularkan pada generasi sesudahnya. Dengan riset, dengan menulis buku dan lain-lain. Jadi ada Mas itu genealoginya yang tersambung dengan 98. Meskipun di Gen Z ini kan beda generasi dengan kita. Betul. Mereka adalah generasi digital begitu, yang akrab dengan dunia digital, sehingga mereka juga bekerja dengan atau melakukan gerakan berbasis algoritma. Dan mereka lebih cerdas dalam soal itu. Jadi pola gerakannya juga sedikit berbeda ya, karena memanfaatkan teknologi gitu. Jadi mungkin saya mau katakan bahwa ontological deep-nya itu memang kurang di situ. Ontological deep. Jadi kedalaman ontologisnya ya terhadap isu itu mereka cenderung kurang. Jadi cepat menyimpulkan satu judul berita, lalu mengkaji sendiri, lalu cepat konsolidasi dan sebagainya. Apakah itu karena kekurangan literasi? Kayaknya enggak ya, karena buku-buku sekarang begitu banyak. Mereka memang terlalu cepat untuk menangkap informasi. Jadi kecepatan menyimpulkan. Maka kami sekarang masih terus melatih untuk sabar dan runtun dalam berpikir, agar ada kedalaman ontologis begitu. Dan itu sangat metodologis. Itu panjang, itu pekerjaan panjang dan tidak mudah begitu ya. Saya punya komunitas, punya sekolah politik gitu untuk anak-anak mahasiswa di Jakarta. Tidak hanya ngajar di kelas, tapi juga bangun komunitas. Dan itu yang kemudian kami sih merasakan bahwa memang perlu ada Gen Z yang berbeda. Gen Z yang bisa menjadi leader dalam mengorganisir kekuatan massa, tapi juga dia punya soft skill yang bagus, punya tradisi intelektual yang kuat, dan mereka punya keterampilan lain yang juga dapat dibanggakan gitu. Dan kita membutuhkan masa depan ini orang-orang yang tangguh, bukan orang-orang yang sekedar lulus gitu lalu bekerja. Nah, aktivis-aktivis tangguh itu dibutuhkan untuk republik ini. Saya khawatir dengan pola-pola sirkulasi kekuasaan kita yang rusak saat ini. Itu nanti muncul pemimpin-pemimpin yang mengaku mewakili kaum muda, padahal tapi dia tidak, dan bahkan dia tidak memiliki ketangguhan untuk membuat bangsa ini menjadi bangsa yang maju. Karena cenderung pragmatis. Jadi sebenarnya PR terbesar kampus, ini juga kritik untuk kampus. Itu bukan hanya kampus kan adalah magisterium scholarium ya. Dia entitas intelektual yang harusnya tidak hanya melahirkan lulusan sarjana yang fungsional bisa bekerja begitu, tapi juga kita mesti membangun satu generasi yang tangguh, yang punya cara berpikir yang mendalam dalam berbagai persoalan. Kalau itu tidak, saya kira republik ini akan mengalami persoalan sangat serius. Oke. Lepas dari banyak sekali kritik terhadap Gen Z, ada seorang sumber kami pernah mengatakan bahwa ada dua dalam tanda petik gerakan besar yang pernah yang digulirkan oleh Gen Z, yang kemudian betul-betul besar ya, sangat signifikan. Dia menyebutkan demo anti perubahan undang-undang pilkada, lalu satunya lagi demo Indonesia Gelap. Ada 3 sih. Ada 3, bahkan nanti silakan dielaborasi. Jadi waktu tahun 2018 itu saya menulis buku karena saya gelisah sebetulnya. Kok ini anak muda kok terlalu leleh, gelisah saya.
Saya melatih, tapi dari 20 anak yang masih merawat paling 5 gitu. Lalu saya menulislah, judul bukunya Menjadi Aktivis Kampus. Saya keliling ke banyak kampus, ya buku itu disebar dan sebagainya. Saya nggak nyangka juga, 1 tahun kemudian, ini berkah ini juga sih ya, digital ya. Mereka kemudian tiba-tiba konsolidasi begitu. Dan kekuasaan waktu itu merencanakan revisi undang-undang KPK. Iya, betul. Maka muncullah gagasan reformasi di korupsi itu. Iya. Dan itu Itu Gen Z juga? Gen Z itu. Oke. Civil society, Gen Z. Kita sering diundang di forum-forum mereka. Dan itu dasar sekali. Ratusan ribu mahasiswa turun ke jalan agar undang-undang KPK tidak direvisi. Bahkan itu yang tadi saya bilang, ada yang meninggal di Haluleo itu. Dan bahkan anak-anak SMA, SMK itu ikut di masa itu. Saking harapan Gen Z ini agar korupsi itu tidak merajalela. Jadi saya masih optimis. Di antara sekian banyak generasi Z yang mungkin bermasalah, tapi masih cukup banyak juga Gen Z yang kemudian memiliki kesadaran. Gen Z seperti apa yang punya, katakan saja punya elan vital untuk juga bergerak seperti ini? Jadi kalau kita cermati dari 3 peristiwa itu, gerakan reformasi di korupsi 2019, lalu gerakan Indonesia Darurat, kan, lalu gerakan Indonesia Gelap. Itu kan 3 peristiwa besar yang di panggung gerakan itu adalah anak-anak Gen Z. Apa yang membuat kemudian mereka masih punya idealisme? Sebetulnya karena zaman. Jadi jika dulu kami mencari data, itu kan harus ke Perpustakaan Nasional, ke Bappenas langsung, kemana untuk cari data ekonomi semacam itu. Sekarang mereka dengan mudah, dengan jarinya bisa membuka data. Kebohongan elit kekuasaan dengan mudah mereka baca. Jadi itu juga memicu emosi mereka. Ya, kan apalagi generasi mereka generasi yang cukup emosional ya. Iya. Emosional dalam arti itu bukan tidak maknanya negatif, tapi cepat menghayati sentimen terhadap atau sensitif terhadap isu-isu global, isu keadilan, isu kemanusiaan dan lain-lain. Dan mereka kemudian mulai mempertanyakan tuh, ini gimana? Dan mereka dengan mudah konsolidasinya dengan teknologi sekarang. Kalau dulu kita harus rapat berkali-kali dan kita berkunjung ke banyak rapat kampus, gampang didatengin dan macam sepatu lars kan. Kan semuanya begitu kan. Sekarang dengan mudah mereka bahkan lewat teknologi khusus konsolidasinya tidak diketahui oleh banyak orang begitu. Itu bisa. Jadi mereka mendapatkan kemewahan sebenarnya dengan teknologi canggih ini. Sehingga konsolidasi dengan cepat lalu gerakan bisa berjalan dengan cepat. Dan itu eskalasinya besar karena juga algoritma yang bekerja ya. Jadi kayak kemarin tuh sebetulnya hanya hitungan jam tuh konsolidasinya, Mas. Waktu Indonesia Darurat itu yang menolak revisi undang-undang pilkada karena kalau direvisi lalu kemudian membuat putra mahkota di yang kedua kan bisa menjadi kepala daerah begitu. Itu akan memperkuat dinasti, maka kemudian hitungan jam. Setelah kekalahan yang pertama ya, publik kan dikalahkan yang pertama. Iya, waktu yang apa? MK itu. Jadi memang dengan cepat konsolidasi dan mungkin hitungan jam. Jadi sore, malam itu meluas, pagi udah jalan. Gen Z yang seperti itu, Mas katakan cukup banyak. Elan vitalnya masih kuat, merasuk di beberapa kampus. Mungkin tidak mereka mampu untuk membuat sebuah gerakan yang saat ini mulai digerakkan oleh orang-orang, tapi belum mendapatkan respon yang cukup besar. Misalnya, soal Adili, presiden sebelumnya. Adili Pak Jokowi, misal. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Jadi ketika isu ini muncul, dan bangunan argumentasinya makin kuat, mahasiswa makin paham bahwa cara untuk merubah masa depan itu harus ada contoh tentang tegaknya keadilan. Dan mereka Gen Z sekarang itu sudah sangat muak dengan kekuasaan. Saya menyelami mereka di kelas-kelas itu, mereka bertanya, kalau udah ngelihat atau membahas isu politik itu kan saya ada sosiologi politik, ada pengantar politik dan semacam. Ya narasinya begitu, Pak, kami ini muak karena terlalu sering ditipu oleh kekuasaan.
Itu mereka waktu milih baru usia 17 tahun kan. Sekarang mereka makin paham. Oh ternyata mereka ini membohongi kami. Kakak kelas kami dulu dijamin akan dapat pekerjaan kalau undang-undang Omnibus Law disahkan. Ternyata tidak juga. Ternyata enggak. Susah juga. Ternyata malah bertambah jumlah pengangguran Gen Z. Kan dulu dengan lantang Presiden waktu itu ya mengatakan jika Undang-Undang Cipta Kerja ini disahkan akan tercipta jutaan lapangan kerja untuk Gen Z dan lain-lain. Itu lupa dicatat Presiden barangkali bahkan. Enggak. Atau sengaja dilupakan. Sengaja dilupakan. Saya masih ingat Presiden tapi itu ngomong. Dicatat oleh Gen Z menurut Mas. Dicatat Gen Z. Dicatat Gen Z. Sekarang di mana Pak itu janji itu? Undang-undangnya sudah ada. Bahkan sudah 5 tahun, 4 tahun sekarang. Sementara lapangan kerjanya? Lapangan kerja justru enggak. Kakak kelas mereka 9 juta nganggur. Jadi mereka juga ditipu kita, kira-kira begitu. Jadi ada kemuakan dari Gen Z. Maka mereka bikin tagar mosi tidak percaya. Itu masih ada mereka. Apakah ada prasyarat lain kecuali kemuakan, rasa bosan atau apapun itu sehingga kemudian ini bisa menggumpal menjadi sebuah gerakan yang masif? Tentu faktor lainnya selain kemuakan yang luar biasa itu adalah tadi teknologi sebetulnya. Teknologi dan lain-lain. Kelemahan mereka sebenarnya belum ada leader yang bisa diterima oleh semua faksi di antara mereka ya. Tapi biasanya kan dalam setiap peristiwa besar itu ada authentic leader. Dan authentic leader itu lahir dalam situasi yang sangat spesifik. Jadi saya sih melihat, karena saya belajar sosiologi politik ya, dan banyak teori yang berbasis riset yang mengungkapkan bahwa dalam situasi tertentu bisa terjadi sesuatu yang lebih besar. Itu banyak sekali analisis ilmiahnya yang memungkinkan ledakan itu bisa terjadi. Boleh dielaborasi? Misalnya bahwa perubahan besar itu akan terjadi ketika kehendak kolektif terbentuk. Kehendak kolektif? Kehendak kolektif terbentuk karena ada kegelisahan kolektif. Lalu mereka akan menemukan rumusan-rumusan baru, ide-ide baru. Gagasan, ide-ide baru bermunculan dan mereka bersinggungan, bertemu, melahirkan leader di situ. Kalau authentic leader terbentuk, lalu digital society sudah begitu masif, maka situasi itu tidak bisa dilawan, pasti dia akan datang. Tidak ada yang bisa membendungnya. Apalagi di saat yang bersamaan, performa kekuasaan buruk. Jadi ini perlu hati-hati. Artinya, ya Prabowo yang berteriak lantang tentang janji-janji muluknya tentang 3 juta rumah, tentang berantas korupsi, dan lain-lain. Kalau kemudian justru performanya buruk, itu akan memupuk kesadaran kolektif. Gen Z itu akan makin meluas. Oke, Mas. Dalam penilaian Mas, apakah pemerintahan yang sekarang benar-benar menyadari itu, atau justru sedang mencari cara-cara pengalihan apapun namanya atau perayuan dengan salah satunya mungkin pertemuan besok itu? Saya kira pemerintah itu kan terlalu banyak instrumen untuk bisa mengetahui banyak hal ya. Jadi mereka tahu keinginan Gen Z itu apa, keinginan kaum intelektual itu apa. Nah, kalau kemudian mereka sengaja mengabaikan aspirasi itu, saya kira itu akan menimbulkan kekecewaan sangat besar ya dari publik. Dan itu yang dipertontonkan oleh rezim sebelumnya kan. Jokowi itu terlalu banyak, maaf saya katakan, pengabaian terhadap gagasan kaum intelektual. Mengabaikan aspirasi kaum cendekiawan dan lain itu. Peristiwa itu yang menyakitkan. Anti-intelektual ya. Anti-intelektualisme. Dan itu saya khawatir ini terjadi di era sekarang juga. Prabowo yang sebetulnya punya tradisi membaca yang lebih dibanding presiden sebelumnya misalnya. Tapi apakah juga Prabowo adalah seorang yang memberi ruang diskurs yang baik pada gagasan-gagasan yang berbeda dengan kekuasaan. Saya belum melihat ruang itu. Prabowo masih cenderung satu arah gitu ya. Kita belum melihat Prabowo bisa berdialog. Kayak monolog gitu ya? Iya, dia sebenarnya monolog. Kita belum melihat bagaimana Prabowo berdialog dengan gagasan-gagasan besar dan strategis dalam menyelesaikan problem di Indonesia. Misalnya isu korupsi. Kan justru yang dilontarkan salah gitu. Ketika dia waktu sempat mengatakan akan memaafkan
koruptor. Asal uangnya kembali. Saya kira nggak begitu negara hukum. Kalau begitu kan kayak negara tradisional. Iya, Kita negara hukum, Rechtsstaat bukan Marktstaat. Jadi menurut saya Prabowo perlu diingatkan juga gitu. Nah kalau kemudian mungkin kekuasaan tidak mampu untuk berdialog, yang pertemuan besok tuh jawaban. Artinya mereka menciptakan cara untuk membuka ruang bagi berkumpulnya aktivis yang bisa ditarik oleh mereka. Bukan untuk yang tadi, untuk menciptakan ruang dialog, bukan? Saya melihatnya bukan tidak, itu ya? Tidak. Karena yang datang adalah, orang terdekat, salah satu orang terdekatnya Prabowo. Iya. Ya kan? Lalu di situ ada ketua lembaga negara. Oke. Itu mudah dibaca tuh skenario politiknya. Jadi sebetulnya udah ada satu skenario yang kemudian untuk katakan saja inseminasi gitu. Iya. Kan misalnya nih, kan muncul asumsi misalnya sekarang. Iya. Asumsi bahwa kenapa sih yang datang saya sebutkan ya, sudah jadi konsumsi publik kan? Iya. Ada Dasko misalnya, ada Puan, lalu diundang Bang Hariman, ya, Rocky Gerung, gitu. Pertanyaan, kenapa harus ada Dasko, ada Puan? Kalau bukan itu ada agenda di belakang layar. Kan politik bisa dibaca dalam teknologi dramaturgi di situ. Irving Goffman kan Pak. Jadi saya kira itu hanya bisa jadi itu wajah depan saja. Kita nggak tahu wajah belakangnya. Dan akademisi sih melihatnya, ya itu ruang depan saja. Dan itu nggak apa-apa, silakan. Bung Rocky Gerung datang, yang lain datang, silakan. Kita akan lihat apakah ini tontonan apa yang menarik atau tontonan yang penuh dengan drama. Mas, pertemuan ini mengikut sertakan Gen Z atau tidak? Enggak. Kalau tidak, Mas banyak kritik kan? Ya, saya kira di antara persoalan besar sekarang itu kan ada hampir 9 juta kurang lebih Gen Z yang menganggur. Iya. Tema besok tuh kalau salah ada semacam membangun ekonomi ya. Iya. Recovery ekonomi dan macam-macam itu, isu-isu ekonomi. Orang yang menjadi korban dilibatkan dari kekuasaan di bidang ekonomi misalnya tidak dilibatkan. Jadi sebenarnya forum itu ya forum elitis, gitu. Iya. Forum elit aktivis ya yang bisa ditarik gitu untuk bisa duduk bersama dengan orang terdekat. Kasarnya gini ya, kalau boleh misalnya saya boleh, pakai sesuatu yang bukan kasar begini, gampang begini. Ini adalah forum kooptasi, bukan forum dialog. Ya, saya mungkin berani mengatakan bahwa ini forum kooptasi yang dikemas olah dialog. Kira-kira begitu. Kalau misalnya negara ekonominya, politiknya, sosial budayanya tidak sedang cenderung meningkat ke atas, tapi justru tadi Mas katakan pertumbuhan saja cuma 5% bahkan kurang pada semester kemarin, kuartal kemarin. Kalau misalnya perlu sebuah reformasi jilid 2, katakan seperti itu, apa yang harus dihindari sebagai hasil evaluasi kita terhadap angkatan 98? Pertama, kita mesti punya komitmen yang radikal untuk memberantas korupsi. Jadi caranya mesti radikal karena korupsi ini sudah sangat merajalela, sudah extraordinary lah ya, sudah sangat luar biasa kejahatannya. Maka caranya harus luar biasa. Cara-cara radikal perlu digunakan untuk menyelesaikan kasus korupsi. Kemudian yang kedua soal pelanggaran HAM itu harus diselesaikan dengan pengadilan HAM. Setelah itu buat komisi rekonsiliasi dan kebenaran. Kita selesai semua itu. Mana yang salah dihukum, mana yang ini ada kompensasi dan macam-macam. Karena dua ini beban besar membuat investor dan macam-macam itu malas investasi. Tidak ada trust ya? Tidak ada trust. Lalu Fukuyama bilang trust itu penting banget ya? Sangat penting. Jadi persoalan korupsi, kemudian persoalan pelanggaran HAM, lalu persoalan demokrasi, itu harus ada jaminan bahwa demokrasi harus berjalan. Tapi persoalannya, ini mampu nggak pertanyaan yang mungkin lebih dalam, mampu nggak pemerintahan sekarang ini bisa
menjalankan agenda itu, kan enggak. Iya. Saya enggak. Nggak yakin Mas ya? Nggak yakin. Karena membawa cacat bawaan Ya. pemerintahan sekarang ini. Apa cacat bawaannya? Iya, saya harus katakan. Putusan MK 90 ada cacat bawaan dari pemerintahan sekarang. Mas Gibran ini? Iya. Artinya Mas Gibran ini sebetulnya harus dioperasi gitu atau apa? Ya, itu persoalan yang sangat serius. Kalau dia adalah bagian dari diabetes dari kekuasaan begitu, ya harus diselesaikan. Nah, di saat yang sama juga kan Prabowo sebetulnya juga ada persoalan ya. Menyangkut masa lalunya. Jadi memang pemerintah yang membawa cacat bawaan itu akan sangat susah untuk mengembalikan kepercayaan dunia internasional, kepercayaan publik, dan sangat susah untuk membenahi keadaan. Dengan cara apa misalnya? Oke lah misalnya kalau dua-duanya kan mungkin sulit ya. Yang pertama tadi, yang soal MK, dengan cara apa? Dipotong, diamputasi? Ya sebetulnya sederhana. Kan kita dasarnya konstitusi. Yeah. Di Undang-Undang Dasar 45 Pasal 7 itu kan sangat jelas. Bahwa presiden atau wapres kalau melanggar hukum, melakukan perbuatan asusila dan lain-lain begitu, itu bisa di-impeachment di situ. Jadi DPR harus melakukan upaya yang sangat serius untuk membawa perkara ini sampai ke proses impeachment misalnya. Artinya persoalan yang kemarin kita tarik lagi karena ini awal dari persoalan, awal dari gejala. Biang persoalan dari cacat bawaan itu kan di situ. Nah, kalau kemudian itu digali lebih dalam, ini belum dilihat dari prosesnya, ya kemudian bagaimana menurut undang-undang peristiwa itu dan lain-lain. Bagaimana autokratik legalisme terjadi, bagaimana undang-undang kehakiman itu nggak membolehkan seorang hakim mengadili perkara yang di situ masih ada hubungan darah gitu, atau hubungan kekeluargaan. Ada yang mengatakan bahwa putusan MK itu apa? Final and binding. Iya. Itu kan putusan yang jika dia tidak bertentangan dengan undang-undang. Tidak bertentangan dengan undang-undang dasar. Iya. Dan bahkan Mahkamah Kehormatan MK sudah memutuskan bahwa ini melanggar etika berat. Artinya titik itu bisa Artinya sebenarnya itu bisa menjadi cara. Yang harus membawa itu? Iya. Yang harus membawa itu DPR atau siapa? DPR. DPR harus membawa, ada sekitar, kita butuh hanya 25 anggota DPR. Untuk mengusulkan ya? Untuk mengusulkan dari dua fraksi yang berbeda ya. Kira-kira yakin nggak 25 orang ini bisa terbentuk di DPR untuk membawa persoalan ini menjadi nyata, real? Saya kira kalau pintu-pintu perkaranya banyak ya. Tidak hanya soal putusan MK yang bermasalah itu, juga persoalan mungkin saya sebut masuk kategori melakukan tindakan yang tidak etis ya. Dalam Undang-Undang 45 disebut dengan tindakan asusila. Misalnya kasus Pupu Fafa. Itu kan sebetulnya narasi yang problematis. Iya, betul. Yang bisa menjadi persoalan dan seterusnya. Artinya dia bisa menjadi entry point sebetulnya. Sebetulnya bisa menjadi entry point. Asal ada 25 orang yang anggota DPR terserahkan. Betul. Itu tinggal dua fraksi berkumpul mengajukan dan itu dibawa ke proses kan. Mengapa mereka tidak melakukan itu, Mas? Apakah masih terbelenggu dengan kekuatan kemarin yang sebetulnya sudah problemnya di kita ini? Partai kita kan tidak ada yang jadi partai ideologis, Mas. Iya. Sehingga mereka mudah kompromi, maka terbentuknya koalisi besar itu. Nah, di DPR kita kurang lebih 80% itu adalah bagian dari pemerintahan kekuasaan sekarang. Jadi pertanyaannya, apakah mungkin akan ada dua fraksi? Sampai sekarang saya belum yakin. Karena ada satu fraksi yang oposisi kan? Iya, betul. Itu pun saya belum yakin apakah mampu menghadirkan misalnya 15 orang untuk bisa mengajukan, atau 12 orang begitu. Lalu ngajak fraksi lain untuk mengusulkan itu. Sampai hari ini saya belum yakin. Genzi bisa nggak menekan agar 25 orang ini kemudian muncul bersama mereka? Kalau Genzi punya argumen yang kokoh dan mereka yakin bahwa yang persoalannya adalah cacat bawaan ini, maka sangat mungkin tekanan publik ya dan gerakan-gerakan perlawanan dari Genzi yang mereka meyakini ekonomi kita nggak tumbuh-tumbuh karena persoalan rendahnya kepercayaan,
akibat dari cacat bawaan misalnya. Dan ini berhubungan dengan masa depan mereka. Masa depan mereka, mungkin mereka akan membangun argumen yang kokoh untuk menginginkan itu. Ya kita lihat apakah Genji sampai berpikir ke sana begitu. Tapi saya mau mengatakan bahwa memang biang persoalan kita memang ada cacat bawaan itu. Ya. Sebetulnya saya ingin melanjutkan, tapi Mas lihat tadi udah dari waktunya ya. Sobat Mandilog, di tengah kabut kuasa yang memabukkan, sebagian orang melupakan arah. Mereka yang dulu berteriak demi keadilan, kini sibuk menutup mulut dan mengamankan jatah. Mereka yang pernah mengutuk kekuasaan, kini malah jadi tameng pelindung kebusukan yang dulu mereka benci. Seperti anjing penjaga yang rela menggonggong karena ada sesuatu yang tidak berjalan semestinya. Tempat paling panas di neraka disediakan bagi mereka yang tetap netral di saat krisis moral melanda, kata Dante Alighieri. Dan inilah zaman itu, krisis moral saat idealisme dijual murah dan keberpihakan pada kebenaran dianggap sebagai ancaman. Nabi Muhammad SAW bersabda, jihad paling utama adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Kini jihad itu jarang terdengar, digantikan kesibukan mengejar proyek dan kursi. Maka tugas kita adalah menjaga akal waras, menolak tunduk dan menyelamatkan republik ini dari siapapun yang mengkhianatinya demi kenyamanan pribadi. Jangan pernah biarkan nalar kita mati sebelum republik ini sama-sama kita benahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.